Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Melinda Leviawati dari kelas 12C Multimedia. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai produksi massal. Produksi massal juga dikenal sebagai aliran produksi atau produksi terus-menerus. Adalah sistem produksi dalam jumlah besar dari produk yang standar, termasuk dan terutama pada lini perakitan. Bersama-sama dengan pekerjaan produksi dan produksi batch itu adalah salah satu dari 3 metode produksi. Ada konsep produksi. Konsep produksi massal bisa diterapkan untuk berbagai jenis produk, dari cairan dan partikel-partikel ditangani dalam jumlah besar, seperti makanan, bahan bakar, bahan kimia, dan di tambang mineral, sampai bagian-bagian padat yang kecil-kecil, seperti pengencang. Keperakitan bagian-bagian kecil tersebut seperti peralatan rumah tangga dan mobil. Ciri-ciri produksi massal. Yang pertama, ada produk yang dihasilkan berjumlah besar. 2. Biaya per unit rendah. 3. Harus ada stok untuk memenuhi kebutuhan saat masa menunggu. 4. Adanya standar yang jelas dalam proses produksi. 5. Memiliki mesin yang bisa memproduksi. Kelebihan dan kekurangan produksi massal. Terlebih dahulu ada kelebihannya. Ini di sini ada 3 kelebihan. Ada yang pertama, meningkatkan produktivitas perusahaan. 2. Penurunan biaya produksi. 3. Efisiensi waktu. Dan kekurangannya, pertama dibutuhkan modal besar. 2. Pekerja mengalami penurunan motivasi. 3. Kurang fleksibel. Dan masih banyak lagi kelebihan dan kekurangannya. Pengertian perencanaan produksi. Perencanaan produksi massal adalah proses untuk memproduksi barang pada suatu periode sesuai yang telah dijadwalkan melalui pengelolaan sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, dan peralatan. Perencanaan produksi meliputi kegiatan-kegiatan berikut. Yang pertama, ada penyiapan gagasan produksi. 2. Membuat agenda penuntasan produk. 3. Berencana produksi dan penyediaan bahan di luar. 4. Mengagendakan proses operasi setiap unit. 5. Sampaikan agenda pada pemesanan. Tujuan perencanaan produksi. Pertama, meminimalisir ongkos dan mengoptimalkan keuntungan. 2. Mengoptimalkan kepuasan konsumen setia. 3. Meminimalisir pengubahan nilai produksi. 4. Meminimalisir pengubahan tenaga kerja. 5. Mengoptimalkan peralatan dan inventaris pabrik. Fungsi perencanaan produksi. Jamin gagasan produksi dan marketing produk. Menghitung kemampuan produksi yang stabil pada gagasan produksi. Alat untuk memantau hasil produksi. Unsur perencanaan produksi. Ada tujuan produksi, pengukuran dan standar produksi. Perencanaan merupakan faktor objektif. Perencanaan harus bisa diukur. Tahap awal pelaksanaan produksi. Langkah perencanaan produksi. Yang pertama itu ada routing, penyusunan alur. 2. Ada scheduling, penjadwalan. 3. Ada dispatching, penugasan. 4. Ada follow up.
Peninjauan ulang. Jenis perencanaan produksi itu ada 3. Yang pertama, perencanaan berdasarkan ruang lingkup. Ada apa aja sih yang berdasarkan ruang lingkup? Yaitu ada rencana strategis, ada rencana taktis, ada rencana terintegrasi. Lalu yang kedua, ada perencanaan berdasarkan tingkatan. Ada apa saja? Ada yang pertama rencana induk, rencana operasional, rencana harian. Lalu yang ketiga, ada perencanaan berdasarkan jangka waktu. Ada rencana jangka panjang, ada rencana jangka menengah, ada rencana jangka pendek. Selanjutnya ada faktor perencanaan produksi. Faktor perencanaan produksi itu ada 2. Ada faktor internal, ada juga faktor eksternal. Ada apa saja? Faktor yang terdapat pada internal. Pertama itu ada kapasitas mesin dan peralatan. 2. Produktivitas tenaga kerja. 3. Kemampuan pengadaan dan penyediaan. Lalu di faktor eksternal itu ada yang pertama kebijakan pemerintah, 2. inflasi, 3. bencana alam. Cukup sekian dari saya. Maaf bila ada kata-kata yang salah ataupun materi yang salah, kurang paham, kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.